Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Isma Febriani dengan nomor induk mahasiswa 1224010. Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tarikh tasyrik pada periode sahabat dan periode Rasulullah. Baik, sebelum kita masuk kepada periode sahabat dan Rasulullah, kita wajib mengetahui apa sih tarikh tasyrik itu, mengapa kita perlu mempelajarinya, dan apa gunanya dalam kehidupan kita. Nah, jadi tarikh tasyrik adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan hukum Islam. Pada intinya, tarikh tasyrik ini akan membahas tentang perkembangan hukum Islam dari masa Rasulullah hingga masa kini, siapa saja yang terlibat dan bagaimana prosesnya. Oke, sekarang kita masuk kepada tarikh tasyrik pada periode Rasulullah SAW. Pada periode ini adalah masa-masa di mana Rasulullah itu masih hidup hingga wafatnya beliau, tepat tanggal 11 Hijriah. Dan proses tarikh tasyrik ini berlangsung selama 23 tahun, 5 bulan, 13 hari. Dan dalam fase ini ada beberapa poin yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kondisi sosiokultur masyarakat Arab pra-Islam. Bagaimana sih kondisi masyarakat sebelum Islam itu datang? Nah, yang pertama, mereka masih menganut paham kesukuan atau qabilah. Jadi masyarakat pra-Islam itu kan sudah ada qabilah-qabilah atau suku-suku. Yang paling terkenal adalah suku Quraisy. Nah, mereka itu masih menganut paham paham mereka sendiri, seperti halnya yang ada di Indonesia, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku yang lain. Pasti masing-masing suku ini akan mempunyai paham-paham tertentu, sama halnya dengan suku-suku yang ada di Arab. Mereka, sebagian besar mereka memiliki paham yaitu menyembah berhala. Seperti yang sudah dikatakan di sejarah, ada berhala Lata, Uzza, dan Manat. Mereka itu masih percaya dengan penyembahan berhala tersebut. Yang kedua, ada memiliki kesetiaan serta solidaritas sosial yang sangat tinggi. Nah, pada masing-masing suku ini, masing-masing kabilah ini, mereka mempunyai solidaritas yang sangat tinggi antara satu dengan yang lain, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Mereka itu sangat menjunjung tinggi solidaritas. Jadi mungkin belum terjadi perpecahan atau hanya sedikit. Kemudian ini poin yang sangat penting, yaitu kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Nah, sebelum Islam masuk, sebelum Rasulullah hadir, perempuan di sana itu bagaikan barang, diperjualbelikan, bahkan seperti tidak ada harga dirinya sama sekali. Karena perempuan itu mereka menganggap perempuan itu seperti barang, seperti binatang. Jadi perempuan diperjualbelikan layaknya barang yang gak ada harganya gitu. Kemudian ada selain kondisi masyarakat, kita juga akan mempelajari tentang prosesi tasyrik pada periode Rasulullah ini. Bagaimana sih prosesnya? Nah, pada periode ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Dan pada masing-masing fase ini memiliki ciri-ciri masyarakat yang berbeda-beda. Kita akan mengurai dari satu persatu. Pada fase Makkah ini ada beberapa ciri-ciri masyarakatnya. Yang pertama, jumlahnya cenderung sedikit. Maksudnya kondisi masyarakat yang sudah masuk Islam. Nah, ini cenderung sedikit daripada orang-orang yang tidak suka akan ajaran Rasulullah, ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah. Mereka ini sangat sedikit, jadi mereka merasa takut atau merasa cemas atas diri mereka sendiri. Takutnya ada yang gak suka terus bunuh gitu kan, karena Rasulullah kan juga pernah tuh diludahi, dilempar kotoran. Mereka juga takut akan hal itu terjadi kepada mereka. Selain jumlahnya sedikit, mereka juga masih sangat lemah dibandingkan dengan penentang. Selain sedikit, kalau sedikit kan tetap lemah. Jika ada yang tidak suka,
mereka itu merasa takut karena mereka itu masih sangat sedikit dan lemah. Kemudian karena lemah, mereka ini dikucilkan oleh masyarakat penentang. Nah, sudah sedikit, lemah, dikucilkan lagi dengan masyarakat. Kenapa sih mereka kok tidak suka dengan ajaran Nabi? Karena mereka menganggap bahwa itu ajaran yang sesat. Karena mereka tidak tahu sejatinya ajaran inilah yang paling baik. Kemudian, pada fase Makkah ini berjalan selama 13 tahun. Sisanya berada di fase Madinah. Dan kemudian kita masuk kepada fase Madinah. Fase Madinah ini bermula ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, di saat itu pula fase Madinah dimulai. Ada apa aja sih ciri-cirinya masyarakat? Nah, ciri-cirinya masyarakat di sini adalah Islam tidak lagi lemah karena jumlahnya banyak. Berbanding terbalik dengan fase Makkah. Fase Madinah ini yang sudah masuk Islam itu bahkan sudah banyak. Mereka tidak merasa takut dan mereka tidak merasa lemah karena mereka adalah golongan yang besar. Karena semuanya sebagian besar sudah masuk kepada Islam. Jadi mereka tidak merasa takut. Yang selanjutnya adalah adanya ajakan mengamalkan syariat Islam dalam rangka memperbaiki hidup bermasyarakat. Nah, Rasulullah selain menyebarkan Islam, Rasulullah juga mengajarkan syariat Islam supaya kita bagaimana sih caranya bermasyarakat yang baik, yang bisa mengaplikasikan syariat Islam ini. Nah, kemudian ada mengeliminasi permusuhan dalam rangka mengisahkan Allah. Nah, setelah mereka masuk kepada Islam, mereka mulai sadar, mulai terbuka mata hatinya bahwa ngapain sih kita musuh, kan kita sama-sama Islam. Selain kondisi masyarakat dan proses tasyrik, kemudian ada prosesi pemegang otoritas tasyrik pada periode Rasulullah. Nah, pada periode Rasulullah ini siapa sih pemegang otoritasnya? Nah, pemegang otoritasnya ini adalah Rasulullah itu sendiri. Rasulullah menjadi hakim atas semua permasalahan yang terjadi pada masa itu. Rasulullah juga beristihad. Kalau menurut saya, istihad dan sunnah Rasulullah itu berbeda. Karena kalau sunnah itu kan perkataan Rasulullah sehari-hari, perbuatan Rasulullah sehari-hari, dan ketetapan Rasulullah sehari-hari. Sedangkan ijtihad Rasulullah itu muncul karena ada masalah yang baru, dan Rasulullah beristihad, maka itu dinamakan ijtihad Rasul, bukan sunnah Rasul. Kemudian selain ijtihad Rasul, para sahabat ini juga beristihad. Kenapa? Kan masih ada Rasul. Nah, karena pada saat ini Rasulullah juga menyebarkan Islam kemana-mana, dan Islam juga sudah menyebar luas ke wilayah-wilayah yang lain. Maka Rasulullah mengutus sahabat-sahabat untuk menjadi hakim pada wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam. Maka secara tidak langsung para sahabat ini akan menjadi mujtahid. Jika masyarakatnya mempunyai masalah yang baru, maka sahabat akan merujuknya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, maka secara tidak langsung mereka juga akan berijtihad untuk menyelesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dalam tarikh tasyrik pada periode Rasulullah. Semoga kalian paham ya. Yang kedua, kita akan masuk kepada tarikh tasyrik pada periode sahabat. Pada masa ini bisa disebut juga masa Khulafaur Rasyidin. Nah, periode ini bermula ketika Rasulullah wafat dan berakhir ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Selain di tarikh tasyrik periode Rasulullah, periode sahabat ini juga memiliki situasi dan kondisi tertentu. Apa sih kondisinya? Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini atau masa sahabat ini, umat Islam itu terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan muhajirin, yang kedua adalah golongan ansor. Apa sih golongan muhajirin itu? Muhajirin atau kaum muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah. Sedangkan ansor adalah orang-orang yang menerima kedatangan Rasulullah saat tiba di Madinah. Nah, itu namanya ansor. Bisa dikatakan dengan orang-orang mukim yang ada di Madinah, itu ansor. Nah, dua golongan ini
muncul perdebatan yang sangat sengit antara keduanya. Kenapa? Karena masing-masing ini merasa paling berhak untuk menjadi khalifah. Nah, melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, Abu Bakar pun mengangkat bicara, mengutip beberapa perkataan Nabi yang pernah beliau dengar, yaitu tentang kelebihan kaum muhajirin di atas kaum ansor. Nah, terlepas dari kontra masalah ini, akhirnya dipilihlah Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama setelah Nabi wafat. Kemudian ada ijtihad pada masa Khulafaur Rasyidin. Para sahabat tidak menyikapi syariat secara kaku, melainkan akan terus berkembang secara fleksibel sesuai tuntutan zaman. Mereka akan terus mencari jawaban-jawaban ideal guna menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi umat Islam. Seperti halnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berpikiran bahwa ketika pada masa Nabi, unta-unta ini dibiarkan berkeliaran di luar, karena Utsman bin Affan berpikiran pada masa itu kondisinya masih aman, jadi tidak dikhawatirkan untuk unta-unta ini dicuri. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dari tarikh tasyrik pada periode Rasulullah dan periode sahabat, di mana kita bisa mempelajari ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana para sahabat berpartisipasi dalam perkembangan hukum ini, dan mereka juga memikirkan umat yang akan datang, bagaimana jika Al-Quran ini hilang dan bagaimana akan kondisi umat yang akan datang jika Al-Quran ini tidak ada. Karena di dalam sejarah Al-Quran adalah sumber hukum pertama. Jika tidak ada Al-Quran, bagaimana kita akan memutuskan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah jika Al-Quran ini saja tidak ada. Nah, semoga dalam apa yang saya bicarakan, jika ada salahnya saya mohon maaf, karena tak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Alhamdulillah sudah selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.